Terima kasih pemirsa, masih di Kabar Pagi. Provokasi jalanan dimanfaatkan penjahat untuk memeras korban. Rabu pekan lalu seorang penjahat meriaki korbannya dan mencoba memprovokasi orang-orang di jalan. Beruntung korban memiliki rekaman kamera yang menjadi bukti kuat kejahatan si pelaku. Rekaman itu membantu polisi menangkap pelaku aksi meresahkan tersebut. Pelaku kini terancam hukuman 4 tahun penjara karena diduga melakukan fitnah dan pemerasan. Aduh, tadi lari, sekarang begitu. Nggak, bohong itu, bohong. Peristiwa ini terjadi di depan PP Plaza, Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur, hari Rabu lalu. Si penjahat berbaju hitam pura-pura menjadi korban tabrakan mobil yang dikejarnya. Pengejaran itu dilakukannya dengan orang yang tak dikenal yang terpedaya pelaku. Di tengah pengejaran mobil korban, pelaku berteriak-teriak mencari perhatian pengguna jalan lain. Ia memprovokasi para pengguna jalan untuk dapat menghentikan korban. Namun si pelaku lupa saat turun dari sepeda motor untuk berakting pincang. Ia baru pura-pura pincang begitu berada di depan mobil korban. Beruntung, korban merekam dan menyadari kejanggalan seluruh peristiwa itu. Begitupun warga sekitar. Karena itulah pelaku gagal melancarkan niatnya untuk memeras korban meskipun sejumlah pengguna jalan sempat berhenti mendengar teriakan pelaku. Kamera itu pula lah yang dengan mudah membantu polisi menemukan pelaku aksi meresahkan ini. Pelaku berinisial AF dan ditangkap di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi menemukan jejak pelaku di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur. Setelah hasil interogasi dan pertanyaan, yang bersangkutan memang sengaja untuk melakukan pemerasan ataupun pura-pura terinjak karena adalah butuh uang untuk membeli obat-obatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat tersebut. Karena yang bersangkutan setelah kita periksa memang lagi melaksanakan terapi metadon, karena beliau yang bersangkutan adalah pernah pengguna aktif heroin atau putau dan melakukan terapi, tapi memang membutuhkan obat sehingga yang bersangkutan alasannya itu ya, tetapi tidak dibenarkan. Alasannya itu untuk beli obat versinya dari yang bersangkutan atau tersangka. Untuk pekerjaan sehari-hari tersangka adalah tukang parkir di daerah Depok, di daerah ada ruko-ruko di daerah Depok adalah tukang parkir. Jadi yang bersangkutan kerjanya itu kemudian melakukan pemerasan. Memang yang bersangkutan kakinya ada luka, tetapi lukanya itu adalah luka lama. Jadi 2012 yang bersangkutan pernah tertabak truk. Jadi kakinya sempat ada bekas cacat, memang diseset kulitnya sehingga ada bentuk cacat di kaki sehingga akan pincang jalannya. Tetapi itulah yang digunakan modus oleh tersangka jika memang bertemu dengan calon korban, nunjukin kakinya yang bekas luka itu. Nah, jadi ini dan masih kita dalami apakah yang bersangkutan ini masih pernah melakukan di tempat lain atau di TKP lain, ini masih kita dalami. Memang sementara ini pengakuan yang bersangkutan baru sekali. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada TKP lain karena memang yang bersangkutan sudah ada modus dan niat seperti itu. Sampai kakinya yang luka pun digunakan alasan. Itu untuk sementara hasil pemeriksaan. Untuk pasal yang kita kenakan adalah pasal 368 ayat 1 KUHP dan pasal 318 KUHP dengan ancaman 9 tahun dan juga 4 tahun. Jadi ada fitnah dan melakukan pemerasan. Jadi kita kenakan 2 pasal untuk yang bersangkutan. Nanti kita dalami kembali. Kalau memang ada tempat-tempat lain, TKP lain, nanti kan kita coba, mungkin yang bersangkutan pernah melakukan di tempat lain, akan kita cari di tempat lain. Jadi tersangka benar-benar sendiri, jadi dia sengaja menebeng motor orang. Yang pertama dia nebeng motor Mio, jadi sengaja di stop Mio, tolong saya ditabrak oleh si A. Ini masih juga kita mau minta keterangan Mio, kita sudah dapat nomor kendaraannya, nanti akan kita periksa. Kalau yang pulang, itu dia naik Gojek dan sudah kita periksa tukang Gojeknya dan dibayar 10.000. Jadi beliau pulang dari TKP,
yang bersangkutan langsung kembali ke titik awal, itu bayar 10.000 untuk kembali ke titik awal TL lampu merah Pasar Rebo. Pemeriksaan sementara kita dan interogasi, kemungkinan memang mereka tersangka ini bergerak sendiri. Jadi yang mereka ngejar pun pakai orang, dia nyetopin untuk bantu ngejar. Pulangnya pun juga sama, dia bayar Gojek untuk kembali ke TL Pasar Rebo. Hasil pemeriksaan sementara yang bersangkutan pemeriksaan ini ya, dia terapi mandiri. Jadi yang bersangkutan adalah pemakai puto aktif dan alasan yang bersangkutan adalah terapi mandiri sehingga diberikan obat untuk terapi. Tetapi ini masih kita dalami karena kita belum periksa dari pihak RSKO. Sekali lagi karena baru ditangkap tadi malam jam 1 ya. Jam 1 pagi dini hari tadi. Jadi nanti kita akan pemeriksaan lagi kepada RSKO, kepada tim di sana apakah memang benar yang bersangkutan ini adalah pasien aktif yang memang diterapi oleh yang bersangkutan. Tes urin udah negatif. Tapi kita nanti cek lagi. Tapi kalau tes urin kita cek negatif. Tapi hasil memang dia membeli obat, kita sudah ada keterangan interogasi memang dia sering terapi di RSKO. Backpack ini kejadian. Apapun alasan pelaku, kejahatan seperti ini membuat cemas pengendara, terutama pengendara mobil. Kapanpun dan dimanapun siapa saja dapat menjadi korban. Belajar dari kasus di Pasar Rebo, maka sangat penting memiliki bukti rekaman video, terutama dari kamera dashboard. Memang, modus pura-pura jadi korban tabrakan ataupun menabrakkan diri sudah kerap kita dengar. Namun, akhir-akhir ini kasus seperti itu membuat cemas masyarakat karena dapat berakibat fatal. Tim TV One mengabarkan. Nggak, bohong itu, bohong.